Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, berjumpa lagi dengan saya Najmi Zila Putri. Saya mahasiswa agribisnis dengan NIM 2303245. Kita berjumpa lagi tapi dengan mata kuliah yang berbeda. Kalau kemarin tuh di mata kuliah ekonomi syariah, sedangkan sekarang untuk mata kuliah negosiasi dan advokasi agribisnis dengan dosen pengampu yang sama, yaitu Bapak Wahyu Isnanda Nasution. Jadi pada materi kali ini kita akan membahas tentang pengantar advokasi dalam agribisnis, dimana di sini tuh ada definisinya teman-teman ya. Secara umum itu advokasi dapat didefinisikan sebagai serangkaian tindakan strategis yang bertujuan untuk mempengaruhi kebijakan, keputusan, atau praktik yang berdampak pada kelompok atau kepentingan tertentu, teman-teman. Nah, dalam konteks agribisnis ya, advokasi itu berfokus pada upaya untuk menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi pelaku sektor ini, mulai dari petani, lalu pengusaha pertanian, hingga konsumen produk pertanian. Nah, ada juga nih teman-teman definisi dari para ahli, di mana yang pertama itu ada menurut Peterson 2003, di mana dalam bukunya itu yang berjudul Advocacy for Social Justice ya, beliau mengungkapkan bahwa advokasi itu adalah proses yang bertujuan untuk mempengaruhi kebijakan publik dan alokasi sumber daya dalam rangka menciptakan perubahan sosial yang positif ya. Lalu ada juga dari World Bank 2005 yang mendefinisikan advokasi itu sebagai tindakan yang bertujuan untuk mempengaruhi kebijakan dan praktik di tingkat lokal, nasional maupun internasional. Nah, teman-teman, advokasi dalam agribisnis itu ada jenis-jenisnya. Yang pertama itu ada advokasi kebijakan, di mana advokasi kebijakan ini berupaya mengubah atau mempengaruhi kebijakan pemerintah terkait pertanian, seperti subsidi, lalu regulasi ekspor impor, lalu pengelolaan sumber daya alam, dan perlindungan terhadap petani. Lalu selanjutnya ada advokasi pasar, di mana advokasi ini tuh fokus pada upaya untuk menciptakan pasar yang lebih adil, lalu menguntungkan bagi petani dan pelaku agribisnis, termasuk isu harga, lalu transparansi rantai pasok dan akses pasar. Lalu selanjutnya ada advokasi hak, di mana advokasi ini tuh memperjuangkan hak-hak petani dan pekerja pertanian, seperti hak atas tanah, lalu upah yang layak, dan kondisi kerja yang aman. Lalu selanjutnya itu ada advokasi keberlanjutan, di mana ini tuh mendorong praktik pertanian yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, termasuk isu penggunaan pestisida, lalu konservasi tanah dan air, serta adaptasi terhadap perubahan iklim. Lalu yang terakhir itu ada advokasi konsumen, di mana advokasi ini tuh untuk mengedukasi dan melindungi hak-hak konsumen produk pertanian terkait kualitas, keamanan pangan, dan informasi produk. Teman-teman, aku minum. Itu panas banget. Coba. Sekarang tuh panas banget, kayak panasnya tuh sampai 25 derajat aku lihat tadi di HP. Kita lanjut. Jadi selanjutnya itu peran penting advokasi dalam agribisnis. Jadi advokasi ini juga ada berperan dia dalam sektor agribisnis, di mana dari petani ke pasar. Kita bahas dari petani ke pasar dulu. Nah, apa sih perannya si advokasi ini, ya kan? Kita mengadvokasikan itu perannya apa untuk petani?
Nah, advokasi itu membantu petani ya dalam menyuarakan kebutuhan dan tantangan mereka terkait akses pasar, harga yang adil, dan informasi pasar. Nah, melalui advokasi teman-teman, petani ini dapat membentuk organisasi atau kelompok kepentingan ya untuk memiliki daya tawar yang lebih kuat dalam rantai pasok. Nah, contohnya itu advokasi dapat mendorong pembentukan koperasi petani yang mampu melakukan negosiasi harga yang lebih baik dengan pedagang atau pengolah hasil pertanian. Jadi advokasi ini berperan ya kalau dari petani ke pasar itu yaitu teman-teman untuk menyuarakan biar harganya adil, terus transparansi rantai pasok tadi ya kan. Gitulah pokoknya. Lalu ada dari petani ke pemerintah, di mana advokasi ini menjadi jembatan teman-teman, menjadi jembatan komunikasi antara petani dan pemerintah ya, di mana petani ini dapat menyampaikan nih aspirasi mereka terkait kebijakan pertanian, lalu infrastruktur, lalu bantuan modal, dan program-program pemberdayaan melalui organisasi petani atau lembaga advokasi yang ada di daerah mereka gitu. Nah, advokasi yang efektif teman-teman dapat menghasilkan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan petani ini ya, seperti alokasi anggaran untuk irigasi, lalu pupuk pestisida ya, subsidi yang tepat sasaran itu, lalu perlindungan terhadap fluktuasi harga komoditas. Sekarang kan petani-petani kalau ada harga naik gitu kan yang terdampak itu petaninya ya kan. Kalau untuk tengkulaknya kayak nggak ada deh gitu. Lalu selanjutnya ada dari pasar ke pemerintah, jadi nggak hanya dari petani gitu, tapi dari yang menjual hasil pertanian itu juga ada peran pentingnya advokasi ini, dimana pelaku agribisnis ini di tingkat pasar ya, seperti pengolah hasil pertanian, lalu distributor dan eksportir, ini juga memerlukan advokasi teman-teman, bukan hanya petaninya saja ya, dimana kenapa sih perlu? Karena untuk menyampaikan kebutuhan mereka juga teman-teman. Ya, untuk menyampaikan kebutuhan mereka juga terkait regulasi perdagangan, lalu standar mutu, infrastruktur logistik, dan kebijakan ekspor impor. Nah, advokasi dari sektor ini tuh dapat membantu pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang mendukung pertumbuhan dan daya saing industri agribisnis secara keseluruhan gitu teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke perbedaan advokasi, kampanye, lobby, dan negosiasi. Jadi kita akan membahas 4 faktor ini ya, 4 poin ini, dimana bedanya itu kalau di advokasi ya, advokasi itu adalah serangkaian tindakan strategis untuk mempengaruhi kebijakan, keputusan, atau praktik yang berdampak pada kelompok atau kepentingan tertentu teman-teman ya. Fokus utamanya itu ya perubahan kebijakan ya. Advokasi ini fokus untuk merubah kebijakan, regulasi, atau praktik yang lebih menguntungkan bagi kelompok yang diadvokasikan. Lalu untuk metode utamanya itu bisa penelitian, analisis kebijakan, lalu membangun koalisi, mobilisasi publik, komunikasi media, lobby, dan kampanye. Begitu teman-teman. Baik, selanjutnya itu ada kampanye, di mana kampanye ini upaya terorganisir untuk mencapai tujuan tertentu, lalu seringkali bersifat publik dan melibatkan berbagai kegiatan komunikasi dan mobilisasi. Misalnya nih kayak kampanye pas pemilihan
presiden gitu kan, ada kampanyenya gitu. Nah, fokus utama itu meningkatkan kesadaran publik, membangun dukungan, dan menekan pihak yang berwenang untuk mengambil tindakan tertentu. Bisa juga kampanye apa gitu tentang kasus tertentu gitu. Nah, metode utamanya itu adalah orasi publik, demonstrasi, petisi ya, penggunaan media sosial, iklan, dan penggalangan dana. Lalu selanjutnya itu ada lobby. Lobby ini itu upaya untuk mempengaruhi pembuat kebijakan atau keputusan melalui komunikasi langsung dan persuasif dengan individu atau kelompok yang memiliki kekuasaan. Ini tuh kayak apa ya? Kayak kita tuh melobi, mempengaruhi pembuat kebijakan ya. Nah, di mana fokus utamanya itu untuk mendapat dukungan atau mempengaruhi keputusan dari pihak-pihak yang memiliki otoritas. Lalu metode utamanya itu pertemuan tatap muka, presentasi, penyediaan informasi, membangun hubungan personal, lalu memberikan dukungan politik atau finansial dalam batas etika dan hukum. Misalnya kita contohnya aja di lingkungan organisasi yang pernah aku ikuti ya, itu di saat memilih, misalnya nih kami rapat ya di himpunan, itu rapat untuk memilih kayak membentuk panitia untuk sebuah acara ya. Jadi kan itu ditanya dulu, ini siapa yang mau jadi ketupatnya, banpatnya, sekpatnya gitu kan ditanyakan. Setelah ditentukan misalnya ada sesi mengajukan, ada sesi diajukan. Nah, misalnya kita mengajukan teman kita, ini si Fulan gitu. Ada 3 yang diajukan sama temannya. Lalu si ketum atau sekumnya atau bendum dari himpunan ini, dia tuh ngelobi gitu, kayak ibaratnya ya ini mempengaruhi siapa yang mau jadi si ketupatnya, ketua panitia dari acara ini gitu. Jadi mereka ibaratnya minggir dulu selama 5 menit gitu di lobi oleh ketumnya atau teras. Jadi itu di lobi dipengaruhi gitu, jadi dapat satu keputusan. Dan misalnya kan itu pas di lobi tanya, kamu mau nggak gini job desk-nya gini, siapa yang mau gitu kan, di lobi lah kan. Nah, hasil lobi itu nanti dikasih tahu ke semua peserta rapat yang ada di situ. Kalau di organisasi aku gitu ya teman-teman ya, kalau untuk lobby. Lalu selanjutnya itu kita masuk ke negosiasi, di mana negosiasi ini adalah proses diskusi atau tawar menawar antara 2 atau lebih pihak dengan kepentingan yang berbeda untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Negosiasi guys, ya gitulah, tahu kan negosiasi, seperti kita membeli barang di pasar atau membeli apa gitu, kita bernegosiasi. Tidak hanya di saat kita membeli barang, di saat kita lagi berurusan dengan apapun, itu juga bisa kita gunakan negosiasi ini ya. Atau dalam keadaan kepepet gitu kan. Nah, fokus utamanya itu yaitu mencapai kesepakatan atau kompromi atas isu atau masalah tertentu, teman-teman. Lalu metode utamanya itu yaitu diskusi, argumentasi, tawar-menawar, identifikasi kepentingan bersama, dan mencari solusi kreatif. Aku teringat ada satu kasus di tempat di kampung di desa tempat kos lama aku. Ini kan kos baru ya. Di kos lama aku tuh ada mahasiswa dan mahasiswi yang ketangkep ke grebek gitu
Jadi ada mahasiswa dan mahasiswa yang kegrebek dalam satu kos. Mereka tuh satu kamar berdua, pokoknya kita digerebek gitu. Jadi si keluarga cowok dan cewek ini kan bernegosiasi nih gimana baiknya keputusan untuk dua pihak ini. Jadi yang aku dengar tuh keputusan yang mereka ambil itu jatuh di keputusan, maksudnya nih mereka bernegosiasi dengan pihak desanya ya untuk berdamai, tapi yaitu keputusan terakhirnya ya mereka harus bayar ke pihak desa, lalu si cewek ini pindah, maksudnya nggak kuliah lagi, dia nggak kuliah dan maunya dinikahkan, tapi ya namanya orang tua mau lihat anaknya punya masa depan yang cerah. Jadi yang aku dengar keluarga si cowok ini dia nggak mau kalau nikah gitu, biar udah malu gitu, tapi nggak tahu ya. Tapi hasil akhir dari negosiasi dua keluarga ini dengan pihak desa itu ya itu bayar denda sejumlah uang gitu, yang aku dengar gitu teman-teman. Sempet ini juga sih kayak booming gitu, tapi aku nggak tahu ya mahasiswa lain tahu atau enggak, tapi gitu. Jadi selanjutnya kita mau masuk ke studi kasus ya. Aku udah siapin studi kasus agar kita mengerti, karena itu juga bagian dari tugas sih. Sebentar ya. Iya. Aku males cut. Yaudahlah, Bapak nonton aja ya sampai habis. Nah, kita masuk ke studi kasus untuk advokasi dulu ya teman-teman. Ya, seperti yang kita sudah tahu tadi, advokasi itu serangkaian tindakan atau upaya yang dilakukan seseorang maupun kelompok untuk memperjuangkan hak, kepentingan, atau perubahan suatu kebijakan agar menjadi lebih adil bagi masyarakat. Ya, dimana advokasi ini bukan hanya dilakukan oleh pengacara ya teman-teman. Di pengadilan bukan hanya oleh pengacara, dalam kehidupan sehari-hari advokasi juga dapat dilakukan oleh masyarakat biasa gitu ya, oleh organisasi, oleh mahasiswa, maksudnya oleh organisasi mahasiswa, oleh lembaga swadaya masyarakat, lalu kelompok petani, kelompok nelayan, maupun komunitas lainnya yang ingin menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah atau pihak yang memiliki kewenangan mengambil keputusan. Nah, dengan kata lain nih teman-teman, inti dari advokasi ini adalah membela kepentingan pihak yang membutuhkan serta mendorong terjadinya perubahan menuju kondisi yang lebih baik. Nah, tujuan dari advokasi ini apa sih sebenarnya? Tujuannya itu tadi melindungi hak masyarakat, lalu menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah, lalu mempengaruhi kebijakan agar lebih berpihak kepada kepentingan umum ya, dan lain-lain gitu. Nah, ciri-cirinya apa nih? Ciri-ciri dari advokasi itu yang pertama, advokasi selalu memiliki tujuan yang jelas ya. Lalu kedua, itu advokasi dilakukan secara terencana dan sistematis ya, enggak yang amburadul gitu. Lalu yang ketiga, advokasi itu melibatkan pihak baik masyarakat, organisasi maupun pemerintah. Jadi nggak individu gitu guys, kayak mereka tuh berkelompok gitu untuk menyampaikan aspirasinya, itu mereka berkelompok, nggak sendiri-sendiri. Ya, lalu keempat itu advokasi dilakukan berdasarkan data dan fakta, bukan hanya berdasarkan opini. Nah, yang keempat itu tujuannya itu advokasi, ciri-ciri maksudnya. Ciri-cirinya itu advokasi dilakukan berdasarkan data dan fakta, bukan hanya berdasarkan opini teman-teman. Jadi nggak yang sembarangan gitu. Jadi kalau kalian mau mengadvokasikan
menyampaikan aspirasi kalian kepada pemerintah, kalian tuh harus riset dulu, harus berdasarkan fakta lapangan gitu ya, jangan asal dor gitu, nanti viral masuk penjara ya kan. Nah, jadi kelima itu hasil yang diharapkan adalah adanya perubahan kebijakan atau tindakan nyata dari pihak yang berwenang gitu. Jadi tujuannya tuh jelas guys, ya nggak punya tujuan, kayak punya arah lah ibaratnya. Nah, kita masuk ke contoh kasus advokasi ya di kehidupan nyata, dimana ini ada kasus advokasi petani akibat banjir yang merusak sawah, dimana ini bukan contoh kasus yang ada di Indonesia, tapi kita berandai-andai ya teman-teman. Nah, bayangkan terdapat sebuah desa yang sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani padi, di mana pada awal tahun itu terjadi banjir akibat curah hujan yang sangat tinggi. Nah, banjir tersebut menyebabkan ratusan hektar sawah terendam selama beberapa hari. Nah, akibatnya itu tanaman padi pasti mati lah sebelum panen ya kan teman-teman. Sebelum panen tanaman mati, lalu banyak petani kehilangan seluruh modal tanam yang telah mereka lakukan, seperti biaya pembelian benih, pupuk, pestisida, dan lain-lain. Nah, selain kehilangan hasil panen ya, petani ini juga masih memiliki kewajiban membayar pinjaman kepada koperasi maupun bank. Ya. Lalu keadaan ekonomi masyarakat di desa menjadi sangat sulit ya, namun sayangnya setelah banjir surut belum ada bantuan yang diberikan oleh pemerintah daerah. Melihat kondisi tersebut, nah kelompok petani ini bersama perangkat desa kemudian melakukan advokasi. Aku teringat satu kasus ini ya, karena kemarin di mata kuliah lain itu aku dan teman-teman aku pernah turun ke Relet Barat, di mana di situ kan di akhir tahun 2025 kemarin kan itu banjir besar di Aceh kan, terutama di kampus aku. Jadi menurut wawancara yang kami dengar dari kelompok taninya ya kan, dari ketua kelompok tani itu, yaitu belum ada bantuan dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat untuk si petani-petani yang punya sawah ini. Jadi mereka itu tanam dengan menggunakan modal mereka sendiri gitu. Nggak ada bantuan dari pemerintah desa maupun pemerintah pusat. Dan itu katanya misalnya mereka tuh udah kasih tahu kami butuh ini, butuh itu, tapi si pemerintah ini sama sekali tidak menggubris gitu. Bahkan untuk sekelas penyuluh itu belum datang ke desa mereka. Aku teringat banget karena kayak kasihan gak sih gitu kan. Nah, jadi si kelompok tani ini tuh bisa melakukan advokasi, di mana langkah pertama yang harus dilakukan itu mengumpulkan data. Nah, kelompok tani ini bisa mendata seluruh lahan yang mengalami kerusakan ya. Lalu mereka mencatat luas sawah yang terdampak, jumlah petani yang mengalami kerugian, estimasi kerugian, serta mendokumentasikan kondisi sawah melalui foto dan video ya. Nah, data ini itu sangat penting teman-teman, karena pemerintah tuh membutuhkan bukti sebelum memberikan bantuan gitu. Mungkin ini bisa dilakukan di desa Relet Barat yang aku sebutkan tadi, karena ya itu teman-teman, setelah banjir itu belum ada bantuan yang diberikan kepada mereka. Lalu langkah kedua itu adalah mengidentifikasi masalah, di mana kelompok tani ini menyimpulkan bahwa persoalan utama bukan hanya banjir teman-teman, tetapi juga tidak adanya bantuan benih, pupuk, maupun dana pemulihan pasca bencana gitu. Lalu langkah ketiga itu adalah menyusun usulan, di mana mereka membuat surat resmi yang berisi permohonan kepada dinas pertanian gitu ya kan. Nah, isi surat tersebut ya udah pasti
bantuan benih, bantuan pupuk, pertanian, modal, serta pembangunan saluran irigasi agar banjir tidak mudah terjadi kembali. Nah, langkah berikutnya mereka itu melakukan audiensi dengan pemerintah daerah, di mana perwakilan kelompok tani ini datang ke kantor dinas pertanian. Lalu mereka menyampaikan seluruh data yang telah dikumpulkan dalam pertemuan tersebut. Petani tidak hanya menyampaikan keluhan, tetapi juga memberikan solusi. Nah, misalnya mengusulkan pembangunan tanggul, lalu menormalisasi saluran air, serta program asuransi usaha tani. Nah, karena usulan mereka disampaikan secara baik, teman-teman ya, lengkap dengan bukti dan data yang jelas, pemerintah akhirnya melakukan survei lapangan nih. Jadi setelah advokasi itu, si pemerintah ini datang ke lapangan ya, pemerintah kemudian menetapkan beberapa kebijakan. Jadi setelah advokasi itu, si pemerintah ini menetapkan, mereka diskusi mungkin dengan anggota-anggota yang lain. Jadi pemerintah ini menetapkan kebijakan di mana memberikan bantuan benih padi, pupuk subsidi, bantuan alat pertanian, saluran irigasi, serta memasukkan desa tersebut ke dalam program bantuan bencana pertanian. Nah, analisis kasus, kita masuk ya ke analisis kasusnya. Kenapa kasus ini disebut advokasi? Siapa yang bisa jawab? Karena kelompok tani ini tidak melakukan aksi kekerasan, teman-teman ya. Mereka juga tidak sekedar mengeluh, mereka juga memperjuangkan kepentingan masyarakat melalui penyampaian data ya, nggak amburadul, nggak dar-der-dor, tanpa data yang jelas, tanpa bukti yang jelas gitu. Lalu komunikasi mereka juga baik dengan pemerintah dan pemberian usulan solusi gitu. Mereka nggak hanya mengeluh, mereka juga membuat solusi sendiri gitu. Gini loh Pak, kami maunya gini gitu. Nah, karena advokasi itu dilakukan secara sistematis, itu jadi advokasinya berhasil, teman-teman ya. Nah, jika petani hanya mengeluh tanpa membawa bukti yang jelas, ya kemungkinan besar usulan mereka akan sulit diproses. Nah, oleh sebab itu, data merupakan unsur yang sangat penting dalam advokasi. Jadi kayak penting gitu, advokasi itu penting. Maksudnya sebelum kita advokasi ke pemerintah atau ke pihak berwenang lainnya, kita tuh harus punya data dan fakta atau bukti yang jelas gitu, apalagi ke pemerintah ya. Nah, dari contoh kasus di atas, teman-teman, kita dapat mengambil beberapa pelajaran. Yang pertama itu, setiap masalah sebaiknya disampaikan berdasarkan fakta. Walaupun kita udah dalam masalah besar gitu ya kan ya, fakta dan data itu tetap yang utama kalau dalam advokasi ya. Kalau mau didengarkan oleh pemerintah, apalagi pemerintah kita sekarang tuh agak-agak gimana gitu ya kan, agak gue sih diem aja ya. Aku nggak nyaman kali pakai job ini ya Allah, pengen lupa. Efeknya ngambang ya teman-teman gitu. Nah apalagi advokasi. Teman-teman, advokasi ini juga bukan bertujuan untuk mencari kesalahan pihak lain ya teman-teman ya, melainkan mencari jalan keluar yang menguntungkan semua pihak gitu. Lalu advokasi yang berhasil itu juga biasanya menghasilkan perubahan kebijakan yang memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Jadi kalau advokasinya itu tidak berhasil, tidak bermanfaat untuk kepentingan umum untuk jangka panjang, berarti itu salah, itu nggak sistematis gitu ya teman-teman. Sampai apa? Selanjutnya teman-teman, kita masuk ke contoh studi kasus untuk kampanye ya. Seperti yang kita bahas tadi, kampanye itu adalah serangkaian kegiatan komunikasi yang dilakukan secara terencana untuk mempengaruhi pengetahuan,
sikap dan perilaku masyarakat terhadap suatu isu atau tujuan tertentu. Nah, berbeda teman-teman dengan advokasi tadi, di mana advokasi tadi kan lebih fokus pada perubahan kebijakan nih ya kan. Tapi kalau kampanye ini lebih menitik beratkan pada perubahan perilaku dan pola pikir masyarakat. Nah, dalam kampanye ini teman-teman ya, pesan yang disampaikan harus jelas teman-teman ya, mudah dipahami, menarik, dan mampu mengajak masyarakat melakukan tindakan nyata. Karena kita kampanyenya itu di masyarakat umum, dan nggak semua masyarakat itu paham gitu dengan bahasa ilmiah. Jadi kita harus membuat pesan-pesan atau di saat kita berkampanye itu dengan bahasa-bahasa yang dimengerti oleh masyarakat luas gitu. Nah, tujuan kampanye ini ada beberapa tujuan, di mana tujuannya itu meningkatkan pengetahuan masyarakat, lalu menumbuhkan kesadaran akan pentingnya perubahan, ya, lalu mengubah sikap dan perilaku masyarakat ke arah yang lebih baik, mengajak masyarakat ikut berpartisipasi dalam suatu program, dan lain-lain. Nah, dengan demikian teman-teman, keberhasilan kampanye ini tidak hanya diukur dari banyaknya yang membaca atau melihat informasi ya, tapi juga dari perubahan perilaku yang terjadi setelah kampanye dilakukan. Nah, kampanye ini teman-teman punya ciri-ciri. Yang pertama itu dilakukan secara terencana ya, nggak asal-asalan, lalu memiliki tujuan yang jelas, menggunakan media komunikasi yang beragam ya, media cetak, media sosial like this, lalu memiliki sasaran atau target tertentu, dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu, dan bertujuan menciptakan perubahan sikap atau perilaku. Begitu teman-teman. Nah, media yang digunakan dalam kampanye ini juga sangat beragam teman-teman ya. Bukan hanya media sosial tadi, juga itu ada seminar ya, lalu penyuluhan juga termasuk gitu, lalu kegiatan turun langsung ke masyarakatnya. Nah, kita masuk ke contoh kasus ya, di mana di sini ada kampanye pengurangan penggunaan pestisida berlebihan pada petani. Jadi kita akan bahas sebuah contoh kasus yang berkaitan dengan ini ya, pestisida, di mana di sebuah kecamatan A ya, dengan yang mayoritas penduduknya itu petani ya, petani sayuran, penggunaan pestisida ini pasti meningkat ya. Penggunaan pestisida kimia itu pasti meningkat ya. Nah, karena sebagian besar petani itu beranggapan bahwa semakin banyak pestisida yang digunakan akan semakin melindungi tanamannya dari hama gitu. Nah, akibatnya apa? Akibatnya banyak petani menyemprot tanaman hampir setiap minggu, bahkan tanpa memperhatikan dosis yang dianjurkan. Ya, itu sangat tidak sehat ya teman-teman. Dimana lama-kelamaan itu pasti muncul berbagai dampak negatif ya, seperti tanah menjadi kurang subur, lalu populasi musuh alami hama mulai berkurang, lalu biaya produksi juga meningkat ya, karena terus-menerus membeli pestisida, lalu terdapat kekhawatiran juga nih, residu pestisida pada sayuran dapat membahayakan kesehatan konsumen. Nah, melihat kondisi tersebut, teman-teman pemerintah desa itu bersama penyuluh pertanian ya, merancang sebuah kampanye dengan tema gunakan pestisida secara bijak untuk pertanian yang sehat dan berkelanjutan. Nah, tahap kampanyenya itu adalah yang pertama itu identifikasi masalah dulu. Jadi si penyuluh ini turun langsung ke lapangan untuk melihat bagaimana nih keadaan di desa A ini, yang katanya penggunaan pestisidanya ini cukup meningkat gini, cukup kuat gitu. Lalu hasil survei itu menunjukkan yaitu sebagian besar petani belum memahami nih bagaimana dosis yang tepat untuk menyemprot pestisida ini ya. Lalu mereka juga belum mengenal konsep pengendalian hama terpadu atau PHT. Nah, tahap kedua itu menentukan sasaran, siapa nih
sasaran kampanye kita, misalnya kayak tadi petani sayuran gitu, atau kelompok tani gitu kan. Lalu yang ketiga, menyusun pesan kampanye, ya, dibuat sesederhana mungkin. Lalu dicetak ke dalam bentuk poster, spanduk dan brosur ya. Lalu tahap berikutnya itu pelaksanaan kampanye, di mana penyuluh melakukan penyuluhan di balai desa, di mana petani ini juga memberikan penjelasan mengenai bahaya penggunaan pestisida secara berlebihan. Lalu selain penyuluhan juga dilakukan demonstrasi lapangan mengenai cara mengenali musuh alami, cara menghitung dosis pestisida, dan cara penyemprotan yang benar. Nah, dengan adanya demonstrasi juga, si petani ini juga tidak hanya mendengarkan materi, tapi juga bisa melihat secara langsung bagaimana si penyuluh-penyuluh ini mempraktikkan cara yang benar gitu. Aku teringatnya di MK penyuluhan kemarin, dimana di kelas kami itu kami disuruh buat sebuah inovasi terbaru ya, untuk disuluhkan kepada petani. Tetapi sayang 1000 sayang, kami nggak dikasih turun ke lapangan. Kenapa? Karena katanya efisiensi anggaran gitu. Jadi kami cuma presentasi di dalam kelas, kami presentasi kayak layaknya kami tuh BPP, Balai Penyuluh Pertaniannya. Kami datang di depan, kan itu banyak ya jenis-jenis penyuluhannya, kayak demonstrasi atau apa gitu, atau role play segala macam ya kan. Kami ya menggunakan itu untuk menyuluh di depan kelas. Kami presentasikan dengan inovasi yang kami buat, yang bagus mungkin ya, tapi ya gitu. Tapi ya udah, nggak apa-apa. Itu menjadi suatu pengalaman yang menyenangkan tapi tidak menyenangkan banget. Nah, setelah kampanye berlangsung ya beberapa bulan pastinya, itu hasilnya menunjukkan adanya perubahan yang cukup signifikan, di mana sebagian besar petani mulai membaca petunjuk penggunaan pestisida ya sebelum menyemprot. Lalu biaya pembelian pestisida menurun, frekuensi penyemprotan berkurang, kualitas hasil panen meningkat ya. Nah, kita masuk ke analisis kasusnya teman-teman. Kenapa kegiatan tersebut disebut kampanye? Kenapa? Hayo. Ya karena tujuannya itu teman-teman. Tujuannya tadi itu bukan meminta pemerintah mengubah kebijakan, tetapi mengubah perilaku masyarakat, khususnya para petani ini teman-teman ya, melalui penyuluhan, media informasi, demonstrasi, ya, lalu penyebaran pesan secara terus-menerus ya. Masyarakat memperoleh pengetahuan baru hingga terdorong untuk mengubah kebiasaan mereka. Jadi kebiasaan yang setiap seminggu rutin itu menyemprot pestisida, mereka sekarang nggak lagi gitu. Nah, inilah yang membedakan kampanye ini dengan advokasi teman-teman. Kalau advokasi tadi kan berusaha mempengaruhi pengambil kebijakan. Nah, kalau kampanye ini lebih banyak mempengaruhi masyarakat agar terjadi perubahan perilaku gitu teman-teman ya. Dan perbedaannya juga, advokasi ini biasanya menyasar pemerintah ya, sedangkan kampanye ini lebih menyasar ke masyarakat umum. Meskipun berbeda, advokasi dan kampanye ini seringkali saling melengkapi teman-teman ya. Sebuah organisasi dapat melakukan kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, lalu kemudian melakukan advokasi kepada pemerintah agar lahir kebijakan yang mendukung perubahan tersebut. Begitu teman-teman. Ya, sudah ada contoh kasus. Apakah teman-teman sudah mengerti sampai di sini? Ya, perbedaan antara si kampanye dengan advokasinya. Baik teman-teman, selanjutnya kita masuk ke contoh khusus untuk lobby ya, dimana seperti yang kita sudah tahu tadi,
lobby itu adalah suatu proses komunikasi ya teman-teman, pendekatan atau upaya membangun hubungan dengan pihak yang memiliki kewenangan atau pengaruh agar mendukung suatu usulan, program, atau kepentingan tertentu teman-teman. Nah, lobby ini dilakukan dengan cara persuasif teman-teman, yaitu melalui diskusi santai, penyampaian argumentasi, dan pemberian informasi yang relevan, di mana tujuannya itu bukan memaksa pihak lain teman-teman, tetapi meyakinkan mereka bahwa usulan yang disampaikan memiliki manfaat dan layak untuk didukung. Tujuan lobby ini juga memiliki beberapa tujuan teman-teman, yaitu mendapatkan kedukungan ya seperti kita bilang tadi, lalu mempercepat proses pengambilan keputusan, lalu menjelaskan manfaat dari suatu program atau usulan, membangun hubungan kerjasama yang baik dengan berbagai pihak, dan mencapai kesepahaman sebelum keputusan resmi diambil gitu. Nah, dengan kata lain teman-teman, lobby ini merupakan jembatan komunikasi antara pihak yang memiliki kebutuhan dengan pihak yang memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan. Nah, lobby ini punya ciri-ciri teman-teman. Yang pertama itu dilakukan melalui komunikasi langsung atau tidak langsung. Lalu lobby ini dilakukan secara persuasif, bukan dengan ancaman atau paksaan. Lalu lobby juga bertujuan memperoleh dukungan atau persetujuan dan dilakukan kepada pihak yang memiliki pengaruh atau kewenangan. Juga lobby ini mengutamakan hubungan yang baik, saling menghormati, dan kepercayaan. Nah, karena itu seseorang yang melakukan lobby harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik nih ya kan. Lalu mampu menyampaikan data dan fakta, serta memahami kepentingan pihak yang diajak berdiskusi. Nah, langsung saja kita masuk ke contoh kasusnya. Di sini kita ambil kelompok tani ini berlobi untuk mendapatkan bantuan alat pertanian. Nah, di sebuah desa A ini, ya, sebagian petani masih menggunakan alat tradisional untuk mengolah mengolah lahannya. Nah, akibatnya proses pengolahan itu pasti memakan waktu yang lama dan biaya tenaga kerja menjadi semakin tinggi. Sementara itu, desa-desa lain di wilayah yang sama sudah mulai menggunakan menggunakan traktor tangan, sehingga pekerjaan menjadi lebih cepat dan efisien. Nah, melihat kondisi tersebut nih, ketua kelompok tani berinisiatif nih mengajukan permohonan bantuan traktor kepada Dinas Pertanian Kabupaten. Nah, namun mereka juga sadar bahwa banyak desa lain juga mengajukan permohonan yang sama. Oleh karena itu, mereka tidak hanya mengirimkan surat, tetapi juga melakukan lobby kepada pihak dinas ya. Nah, langkah pertama yang mereka lakukan itu adalah mengumpulkan data pendukung, di mana kelompok tani ini mendata jumlah petani yang aktif, lalu luas lahan, jenis komoditas yang dibudidayakan, serta menghitung potensi peningkatan produksi apabila tersedia traktor. Nah, data tersebut kemudian disusun dalam bentuk proposal yang mudah dipahami. Nah, langkah kedua, mempelajari program pemerintah, di mana sebelum melakukan pertemuan dengan pihak berwenang itu perwakilan kelompok tani menjelaskan kondisi itu kelompok tani ini harus mencari informasi mengenai syarat penerima bantuan alat pertanian. Nah, dengan memahami program pemerintah, mereka dapat menyusun usulan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Lalu selanjutnya itu melakukan pertemuan dengan pihak Dinas Pertanian. Jadi dalam pertemuan tersebut, perwakilan kelompok tani ini menjelaskan bagaimana kondisi di lapangan secara sopan dan profesional. Lalu mereka tidak hanya menyampaikan kesulitan yang dihadapi, tetapi juga menunjukkan potensi desa dalam meningkatkan produksi pertanian apabila mendapatkan bantuan. Nah, si kelompok tani ini juga menjelaskan penggunaan traktor dapat mempercepat pengolahan lahan, lalu mengurangi biaya produksi, lalu meningkatkan produktivitas dan lain-lain.
Um, Nah, selain itu juga mereka menyampaikan nih komitmen bahwa apabila bantuan itu diberikan, ya alat tersebut akan digunakan secara bersama-sama dan dirawat dengan baik agar manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh anggota tani. Jadi ibaratnya ini melobi si pihak berwenang ini, kita menyampaikan kita bilang kita butuh itu, kalau ada traktor pasti lebih cepat kerjanya Pak, produktivitasnya juga meningkat Pak, gitu kan. Dan kami janji nih kalau udah dapat bantuan kami bakal pakai sama-sama, kami bakal rawat dengan baik pemberian bantuan ini, gitu-gitu kita lobby agar si pihak berwenang ini setuju gitu dengan proposal yang kita ajukan gitu ya. Lalu nah di pertemuan itu juga pasti si pihak dinas memberikan pertanyaan ya kan mengenai kesiapan kelompok tani, lalu mekanisme penggunaan alat dan rencana pemeliharaannya. Nah karena kan ini udah dijawab nih, semua udah dijawab sama petani. Jadi pihak dinas ini mulai memberikan tanggapan yang positif. Jadi si pihak dinas ini memberikan waktu selama beberapa minggu kemudian, ya kan. Lalu dikirimlah tim dari dinas pertanian untuk survei lapangan ke lokasi ya, untuk memastikan kondisi yang telah dijelaskan. Ini bener nggak, butuh nggak ini traktor tangannya nanti, gitu-gitu teman-teman ya. Nah, kalau dari survei dan hasilnya menunjukkan bahwa ya memang desa tersebut layak menerima bantuan sesuai dengan proposal dan lobby mereka pada waktu itu. Akhirnya pemerintah menetapkan kelompok tani tersebut sebagai salah satu penerima bantuan traktor tangan. Nah, kenapa contoh kasus tersebut termasuk kegiatan lobby, teman-teman? Ya karena kelompok tani ini berusaha membangun komunikasi secara langsung dengan pihak yang memiliki kewenangan untuk memperoleh dukungan terhadap usulan mereka. Dimana mereka tidak memaksa pemerintah nih, nggak memaksa kayak ini kan kelompok tani kami harus dapat gitu, nggak memaksa teman-teman ya. Sebaliknya mereka juga menyampaikan informasi, lalu data dan argumentasi yang dapat meyakinkan hati nih, meyakinkan hati pemerintah untuk memberikan bantuan tersebut gitu. Lalu meyakinkan pemerintah bahwa ya mereka benar-benar butuh bantuan itu gitu. Nah, ada beberapa faktor juga yang mempengaruhi keberhasilan lobby. Yang pertama itu ya komunikasi yang efektif ya, ya harus jelas, singkat, mudah dipahami, jangan bertele-tele gitu. Terus data yang akurat, membangun kepercayaan gitu, terus memahami kepentingan pihak lain juga ya. Kita dalam lobby itu tidak boleh egois teman-teman ya, tetapi juga memahami aturan gitu, keterbatasan anggaran serta prioritas yang dimiliki oleh pihak yang kita ajak berdiskusi. Lalu yang terakhir itu menjaga etika ya. Kita tuh kalau lagi berlobby kita harus jujur, nggak boleh menipu, terbuka ya. Lobby itu bukan berarti memberikan imbalan atau melakukan tindakan yang melanggar hukum teman-teman, tapi merupakan proses komunikasi yang etis untuk memperoleh dukungan ya, gitu. Nah teman-teman, kita akhirnya gitu masuk ke bagian terakhir ya, yaitu contoh contoh kasus untuk poin negosiasi ya. Seperti yang kita sudah bahas tadi, itu pengertian negosiasi itu adalah proses komunikasi antara dua pihak atau lebih yang memiliki kepentingan berbeda untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak gitu. Nah, dalam negosiasi ini teman-teman, setiap pihak memiliki keinginan atau kebutuhan dan kepentingan masing-masing pasti ya.
Oleh karena itu, proses negosiasi dilakukan melalui diskusi, penyampaian pendapat, pertukaran informasi, dan pencarian solusi yang saling menguntungkan. Di mana negosiasi ini bukan berarti salah satu pihak harus menang dan pihak lainnya harus kalah. Justru tujuan utama negosiasi ini adalah mencari solusi win-win solution, ya, yaitu solusi yang memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Nah, tujuan negosiasi ini mencapai kesepakatan bersama, lalu menyelesaikan konflik, ya, menghindari perselisihan, menjalin hubungan, dan mencari solusi yang menguntungkan semua pihak. Nah, negosiasi ini teman-teman punya ciri-ciri, yaitu yang pertama itu melibatkan kedua pihak atau lebih, ya. Lalu setiap pihak memiliki kepentingan berbeda, lalu melakukan komunikasi dan diskusi bertujuan mencapai kesepakatan, ya, dan menghasilkan keputusan yang disetujui bersama. Jadi negosiasi ini juga membutuhkan sikap saling menghargai, ya teman-teman, kemampuan mendengarkan dan kesabaran serta kemampuan berpikir kritis gitu. Nah, contoh kasusnya itu di sini ada negosiasi antara petani jagung dan perusahaan pembeli, di mana di sebuah kabupaten A, ya, terdapat kelompok tani jagung yang setiap musim panen menjual hasil produksinya kepada sebuah perusahaan pengolahan pakan ternak. Nah, pada musim panen tahun ini, teman-teman, produksi jagung meningkat cukup tinggi sehingga jumlah jagung yang tersedia di pasar menjadi sangat banyak, ya. Karena pasokan melimpah, teman-teman, perusahaan pembeli ini menawarkan kepada petani ini harga sebesar 4.300 per kilo, ya. Sementara itu petani menginginkan harga 5.200 per kilo. Nah, karena biaya produksi karena kenapa petani menginginkan harga segitu, karena biaya produksi ini mengalami kenaikan akibat harga pupuk, benih dan lain-lain itu lebih mahal dibandingkan tahun sebelumnya gitu. Nah, perbedaan harga ini menyebabkan kedua belah pihak belum mencapai kesepakatan, udah pasti ya kan. Nah, apabila tidak disegerakan diselesaikan, petani akan mengalami kerugian nih, karena jagung yang telah dipanen tidak dapat disimpan terlalu lama, ya kan. Di sisi lain juga perusahaan juga membutuhkan bahan baku agar proses produksinya tetap berjalan gitu. Nah, jadi kedua belah pihak ini sepakatlah untuk bernegosiasi dulu. Nah, negosiasi itu ada bertahap, teman-teman. Yang pertama itu persiapan, di mana sebelum melakukan pertemuan ini, kelompok tani ini mengumpulkan berbagai informasi, teman-teman, mengenai biaya produksi hingga harga pasar daerah lain, kualitas jagung yang dihasilkan, serta jumlah stok yang tersedia. Nah, sementara itu perusahaan juga menghitung nih kemampuan keuangannya, biaya distribusi, dan harga jual produk pakan ternak di pasaran. Nah, lalu yang kedua itu penyampaian pendapat, di mana dalam pertemuan tersebut perwakilan petani menjelaskan nih bahwa biaya produksi meningkat hampir 20% dibanding musim sebelumnya. Nah, mereka di situ kelompok tani menunjukkan bahwa ini loh rinciannya gini-gini, pestisidnya berapa, benihnya berapa, pupuknya berapa, dan sebagainya. Nah, petani juga menjelaskan nih bahwa kualitas jagung yang dihasilkan sangat baik nih, karena kadar airnya sesuai dengan standar yang ditetapkan perusahaan gitu kan. Jadi perusahaannya juga menetapkan kadar air untuk si tanaman ini gitu kan, dan itu sudah sesuai. Nah, sementara itu pihak perusahaan juga menjelaskan bahwa mereka juga menghadapi tantangan berupa meningkatnya biaya transportasi dan menurunnya permintaan pasar gitu, teman-teman. Karena perusahaan juga menyampaikan bahwa apabila pembeli jagung dengan harga terlalu tinggi, ya, maka biaya produksi pakan ternak juga akan meningkat, sehingga
daya saing perusahaan menjadi kurang gitu. Lalu sampailah di tahap tawar menawar, di mana setelah mendengarkan pendapat masing-masing nih teman-teman, petani menurunkan permintaan harga nih menjadi 5.000 lah, ya udahlah 5.000 per kilo aja lah gitu kan. Tapi perusahaan malah menaikkan penawarannya menjadi 4.500 per kilo. Nah, diskusi ini berlangsung cukup panjang teman-teman. Kedua belah pihak nih saling memberikan alasan yang didukung oleh data juga gitu, nggak asal ngomong ya kan. Nah, petani menjelaskan juga pentingnya memperoleh keuntungan yang layak agar dapat kembali menanam pada musim berikutnya. Juga perusahaan menjelaskan di pentingnya menjaga stabilitas harga agar produk tetap dapat bersaing di pasar gitu. Nah, tibalah di mencapai kesepakatan di mana harga pembelian ditetapkan sebesar 4.800. Nah, selain perusahaan ini juga bersedia membeli seluruh hasil panen kelompok tani dan melakukan pembayaran maksimal 7 hari setelah barang diterima. Nah, sebagai balasannya, kelompok tani ini berkomitmen nih untuk menjaga kualitas jagung sesuai standar perusahaan dan memastikan pasokan tetap tersedia pada musim tanam berikutnya gitu. Nah, kesepakatan tersebut dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis agar memiliki kepastian bagi kedua belah pihak. Nah, kenapa kasus di atas itu jadi bisa disebut negosiasi teman-teman? Karena yaitu terdapat dua pihak yang memiliki kepentingan berbeda, tetapi petani ini menginginkan harga yang tinggi agar memperoleh keuntungan. Sebaliknya, perusahaan menginginkan harga yang lebih rendah agar biaya produksi tetap efisien. Nah, melalui komunikasi, teman-teman, diskusi, lalu tawar menawar, ya kedua pihak ini akhirnya memperoleh solusi yang dapat diterima bersama. Inilah yang menjadi ciri utama negosiasi teman-teman, yaitu adanya proses mencari titik temu antara kepentingan yang berbeda gitu. Nah, setelah kita mempelajari nih keempat konsep tersebut ya teman-teman, kesimpulannya adalah advokasi itu bertujuan memperjuangkan hak atau kepentingan masyarakat agar terjadi perubahan kebijakan. Nah, contohnya itu ya tadi kelompok tani yang mengusulkan bantuan pasca banjir kelompok petani yang mengusulkan bantuan pasca banjir kepada pemerintah. Lalu sedangkan kampanye itu bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat agar terjadi perubahan sikap dan perilaku. Contohnya itu ya tadi kampanye penggunaan pestisida secara bijak. Lalu untuk lobby itu bertujuan memperoleh dukungan dari pihak yang memiliki kewenangan melalui komunikasi yang persuasif. Ya, contohnya tadi pendekatan kepada dinas pertanian agar memperoleh bantuan traktor. Sedangkan negosiasi itu ya bertujuan mencapai kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang memiliki kepentingan yang berbeda. Jadi contohnya tadi proses tawar-menawar harga antara petani jagung dan perusahaan pembeli. Nah, walaupun memiliki tujuan yang berbeda, teman-teman, keempat konsep ini saling berkaitan kok, ya kan? Jadi, teman-teman, sekian video atau materi pertama kita. Saya Najmi Putih menunjukkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat beristirahat semuanya.